Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada, dan video ini bersifat general reading, juga fun reading, yang mana bisa saja resonate dengan kamu, bisa juga tidak resonate dengan kamu. Bisa juga ini energi vice versa, yaitu kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang kamu fokuskan di sini ya. Mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Terima kasih, kita simak video berikut. Jeng jeng jeng. Kita lihat teman-teman, kondisi hubungan kamu dan seseorang yang terkoneksi dengan kamu saat ini. Oke, apakah di sini ada yang baru putusan tapi ada udah rekonsiliasi nih, ada kembali baikan ya, atau ada yang buka tutup blokiran, baru kembali komunikasi ya. Kayaknya hubungan ini aku lihat banyak, apa ya, seperti ada ketidakstabilan. Mungkin salah satu di antara kalian di sini ada yang, lebih banyak melakukan pengorbanan ya, usaha, upaya, tapi salah satunya diem, banyak diem, banyak cuman, dapat give terus gitu ya, atau mungkin aku rasa kamu ya yang paling banyak berupaya di sini merawat, menjaga, melestarikan hubungan ini ya. Oke, aku rasa di sini banyak sekali konflik-konflik yang terjadi, dan jika teman-teman di sini baru saja kembali rekonsiliasi ya dengan dia, hati-hati ya karena masih ada energi karma ya, energi karma yang sedang menuju ke dia. Ya, energi karma yang akan banyak mempengaruhi kehidupannya dia nanti ke depan ya. Kalau di sini teman-teman berada dalam ketidakseimbangan baik dalam perhatian ataupun kasih sayang ya, udah dipastikan mana yang lebih rendah usahanya, itu yang akan sedang mengalami karma yang kurang nyaman, kurang enak ya, sampai dia akan merasakan betul-betul kehilangan siapapun ya. Iya betul, bener-bener nggak ada orang yang mau dekat gitu dengan dia, karena di sini akan terlihat pada diri dia di mana karakternya, ya mungkin ini semesta juga ya, kalau orang sering berbuat jahat itu nanti akan dinampakin gitu loh dari karakter wajah kita ya, baik itu mungkin karena gosip yang beredar atau perlakuan yang sering kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan itu akan berpengaruh kepada wajah atau karakter kita gitu ya. Di sini akan diperlihatkan, dan banyak orang nanti kayak 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 banyak menghindar dari dia ya, banyak yang menjaga jarak dengan dia, banyak yang cuek sama dia. Awalnya dia sering cuekin kamu. Oke, di sini energi negatifnya banyak dari dia nih. Dan nanti dia juga akan mengalami dicuekin, di ghosting orang ya. Kalau dia lagi ada butuh bantuan atau ada kesusahan, nanti orang tuh iya-iya aja, supaya apa? Supaya nggak banyak bicara sama dia, supaya nggak banyak jumpa karena mungkin sebel lihat mukanya atau apa. Ini akan terjadi. Ada karma buruk yang berjalan ya, mudah-mudahan tidak terlalu jelek ya teman-teman. Jangan pingin banget ngeliat orang yang bermasalah dengan kita dapat karma. Kita doakan ya yang terbaik. Jangan sampai ada hal-hal yang jelek, meskipun dendammu pingin terbalaskan tapi tidak perlu ya, tidak perlu. Yang akhirnya mungkin ada yang putus. Ini ada karma teman-teman yang sedang dia jalani. Karena orang ini pasti sering berselisih paham terus di sini ya. Sering berbeda pemikiran. Karena di sini ya ada perbedaan pemikiran, ada perbedaan tujuan. Mungkin kamu di sini pinginnya di hubungan ini baik-baik aja, kamu banyak mengalah, tapi dia di sini mungkin terlalu banyak obsesi atau ambisi untuk hal yang lebih dari yang dia miliki saat ini ya. Kemudian dia tidak mengindahkan hal-hal yang baik, yang bagus dalam jalannya, sehingga dia mendapatkan halangan dan rintangan tahun ini atas sikap atau perbuatan yang pernah dia lakukan mungkin di tahun lalu atau pernah dia lakukan kepadamu ya. Di sini dia lagi dapat ujian nih teman-teman. Ini kondisi kalian saat ini ya. Entah ada di fase pertama teman-teman, mungkin ada di
yang baru rekonsiliasi atau yang benar-benar udah bubar, tapi masih ada perasaan antara kamu sama dia, dia juga ada, kamu ada, masih sering kepikiran, atau memang ini ada blokir-blokiran ini baru buka atau masih baru saja ditutup ya. Sebetulnya teman-teman, meskipun hubungannya seperti ini ya, kayaknya banyak di kamu ngalamin kesedihannya gitu, ngalamin ketidakenakannya itu, ketidaknyamanannya. Kamu mungkin di sini selalu sayang ke dia, sedang dia di sini selalu mengukur sayangnya dengan hal-hal apa. Kamu memberikan apa nih dalam nyatanya, bukan dilihat dari kasih sayang atau cinta, bukan lihat dari perasaan di orang, tapi dilihatnya kamu ini apa ya teman-teman tuh, kayak apa, memberikan gift berupa hadiah gitu ya, barang, ya yang istimewa lah, yang ada nilainya, itu baru dia, akan bertindak baik, ramah ke kamu. Ini mohon maaf ya kalau ada di antara teman-teman yang nggak terima dengan, pembacaan ini, minta maaf banget, tapi ini memang arahnya ke sana ya. Di hubungan ini ya, sering salah paham di sini karena yang dia mau mungkin bukan maksudnya bukan dicintanya dulu yang diurusin, tapi dia masih kepingin karir gitu, nanjak lebih dari hari ini. Sedangkan kamu pingin hubungan ini tuh bahagia gitu, bisa seimbang gak sih dia ngejalanin, tapi dia nggak bisa gitu loh. Jomplang, dia lebih kayak uang, terus kerjaan, terus sedang kamu pengennya perasaan juga kamu perhatiin, tapi nggak diperhatiin sama dia. Terus kalau kamu ngomong juga dicuekin, nggak direspon ya, diabaikan. Dan kamu sering bicara nih kayaknya, tapi selalu diulang-ulang terus sama dia ya. Artinya diabaikanlah ucapan kamu ini di dalam hubungan ini, di dalam kesalahan yang dia lakukan. Mungkin menurut kamu itu kesalahan, tapi menurut dia itu normal. Ya, sebagai seorang manusia ingin mengejar cita-cita, tapi dia lupa hubungan cintanya nggak diurus gitu ya. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, dan banyak perkalian yang masih sama aja ya, nggak bikin dia berubah ke arah yang kamu pingin gitu ya. Sedangkan dia mengejar sesuatu yang dia inginkan, tapi akhirnya tidak dia dapatkan, no ya. Satu ada di atas, jadi panas bara apinya itu kayak panas hati, pusing kepalanya, panas, banyak pikiran ya. Ini karena mungkin terlalu ambisi, terlalu berkeinginannya lebih gitu, apa yang dipinginin tuh kebanyakan, tapi nggak, apa ya, tapi kurang usahanya, upayanya gitu. Orangnya ini kurang bergerak, kurang mau kerjanya, nggak maksudnya nggak giat, tapi pengennya ngeharapin dari, ya mungkin kamu gitu ya, kamu di sini yang bekerja, nanti dia yang nadahin. Misal seperti itu ya teman-teman, tapi kalau ini pembacaan tidak sesuai, abaikan, ambil yang baik-baiknya, buang yang tidak sesuai. Oke, sekarang kita lihat energinya dari kamu seperti apa sih di hubungan ini. Wow, kalau kamu bahagia banget di sini. Sekarang hidupnya udah nyaman, kamu tuh berkelimpahan, ya, bisa apa ya? Bisa merasakan tuh kan ceria, seneng, udah bisa berdamai dengan masalah yang eh, sudah terjadi, sedang terjadi, atau sudah terlewati nih. Energimu di sini sudah bagus, sudah senang, bahagia ya, berkelimpahan. Kayaknya banyak rezeki yang masuk gampang nih kayaknya. Mengalir rezeki itu dari mana aja. Dan sikap kamu tuh semenjak kamu punya uang, semenjak hidupmu sekarang damai, gampang banget dapetin uang. Banyak orang yang suka sama kamu, banyak yang seneng sama kamu ya. Banyak orang yang memberikan hadiah atau apapun dalam bentuk ya pemberian lah, tapi bukan ingin mendapatkan perhatian ya, tapi seneng ngelihat kamu. Jadi kamu sering dikasih hadiah, sering diberi-beri makanan, atau mungkin lauk pauk lah kayak begitu teman-teman, atau pujian ya. Lagi apa, ditinggikan derajatnya oleh semesta. Hidupnya dalam kenyamanan saat ini. Banyak waktu untuk istirahat ya, berdamai dengan semesta, bisa meluangkan waktu, bisa ya intinya kamu sudah berada di tahap yang jauh lebih baik daripada dia. Dia sedang mengalami hal yang
kurang mengenakan dalam hidupnya. Di sini kamu sudah menerima hasil apa yang sudah kamu lakukan, baik buruk, mungkin kebanyakan baik di sini yang kamu lakukan, sehingga kamu selalu terlihat seperti riang gembira dan mau berencana membagi-bagi kepada siapa gitu. Banyak orang yang deket nih ke kamu mungkin karena ini, ya, kamu memberikan vibrasi yang baik, ya, sehingga banyak orang yang mau bekerja sama-sama kamu, banyak yang cari kamu, dan deket sama kamu tuh menyenangkan, ya. Dan aku lihat di sini kamu juga sudah mengikhlaskan semua apa yang sudah terjadi, bahkan yang baru saja kamu alami, kamu di sini sudah tidak lagi mengeluhkan gitu ya tentang apa yang kamu alami, ya. Uh, oh, luar biasa sekali ya. Tapi di sini ada energi yang aku lihat bahwa kamu sekarang kayak sedang mencari atau sedang meneliti ya tentang seseorang yang saat ini mungkin ya mulai mendekati kamu ya. Kamu lagi cari tahu tentang dia nih, sebenarnya dia nih kenapa ya. Mungkin orang ini sudah ada komunikasi. Di sini kamu terlihat hidupnya lagi nyaman, lagi bagus, dia lagi nyari kamu nih ya. Di sini kamu ngerespon dia baik, tapi di sini kamu mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi sama dia. Nih, ya, kamu temuin fakta-faktanya. Mungkin kamu nggak dapat banyak bukti, tapi di sini sedikit saja kamu sudah paham karena kamu di sini juga apa ya, intuisi kamu dari penglihatan selama apa ya, intuisi kamu itu eh, digabung ke pengalaman kamu yang pernah kamu lewati bersama dengan dia. Apa aja yang kamu rasain dulu dan sekarang kamu ngerasa apa di dalam batinmu ya. Jadi kayak ketemu lah inti masalahnya dia ini di mana. Ya, akhirnya kamu tahu penyebab rusaknya hubungan kamu sama dia ini apa. Ya, merusak komunikasi kamu dengan dia ini apa. Di sini kamu mulai berbenah diri dan di sini kayak mulai menjaga diri, menjaga batasan karena berada di level yang berbeda, kamu sudah jauh lebih enak hidupnya gitu. Terus apa lagi ya? Hmm, oke, ya ampun. Sebenarnya kamu sama Denny pingin loh ya menikah gitu. Masih memberikan atau mungkin sudah menikah kamu sama dia nih. Makanya di sini kamu mau nggak mau ikut campur masalah dia, ya. Ada ngurusin masalah yang sedang dia hadapi. Oke. Oke ya. Di sini kamu udah tahu nih, ya. Kamu mempertimbangkan mungkin dia memang butuh bantuan kamu di sini ya. Tapi tindakan tersebut sebenarnya kamu menjaga diri kamu dari dia atau agak menjaga jarak atau memang kamu sering nggak mau tahu urusan dia gitu, nggak mau nanya-nanya takut kecipratan gitu ya. Jadi kamu melakukan hal tersebut tuh untuk mengurangi perasaan sedih atau bergantung dia ke kamu. Tapi sayangnya dia memang sudah bergantung ke kamu ya di sini. Oke, ada temperance. Kamu merasa sayang sebetulnya, masih ada perasaan sayang di sini, ya. Ada keinginan yang ingin kamu capai dengan dia, ya. Ada ingin bahagia dengan dia. Namun di sini dia apa ya, nggak seimbang dengan kamu gitu. Dia lagi masalah, kamu senang sendiri, dia banyak pikiran, kamu yang udah bebas kemana-mana, ya. Nggak setara apa yang kamu rasakan saat ini. Kamu sudah mendapatkan kestabilan, sedang dia sedang mengeluhkan, sedang mencari jalan untuk dapat hidup yang enak seperti apa yang dia inginkan, seperti apa yang dia harapkan, ya. Mungkin ini terjadi karena dia selalu dan selalu saja gitu ya, mementingkan dirinya sendiri di sini. Selama menjaga jarak ya kamu dari dia, memang sebetulnya kamu juga masih sering menanti-nanti dia nih, ya. Sering menanti-nanti dia nih. Mungkinkah dia mau ngobrol duluan ke kamu atau berjuang memperbaiki komunikasi kalian? Di sini kamu masih nunggu. Tapi kamu ngeliatin nih, dia dateng nih kan ada wajahnya ya, lihat.
Dia datang di sini mau memperbaiki hubungan ini, atau mau ada apa ya namanya? Ada sesuatu yang tidak baik nih, ya. Atau dia memang ada maunya deket sama kamu. Nih kamu udah tahu nih feeling kamu ya, intuisi kamu udah bergerak nih di sini. Jadi kamu juga masih ngarep dia, ya, masih menanti-nantikan dia. Bahkan sebagian dari apa ya? Kalau aku rasa di sini sebagian dari mereka ini orang yang terkoneksi dengan kamu, ya, malah kayak kesusahan gitu loh ya untuk ngejar kamu. Karena masalah dia udah terlalu banyak di sini. Dan kalau aku lihat dari energi dia memang kepikiran kamu terus di sini, ya. Kepinginannya dia mungkin ingin mendekati kamu dengan cara apapun itu di sini. Karena kamu memiliki sesuatu yang ya mungkin ini yang jadi keinginannya semua orang. Apa itu? Mungkin harta, mungkin jabatan, ya. Tapi aku lihat memang dia menanti-nanti kamu, masih kepikiran kamu, pingin ngehubungin duluan, tapi ditahan sama dia. Tapi ditahan untuk eh, apa ya, dia bicara A, B, C, D sebenarnya banyak di dalam unek-uneknya dia untuk dia sampaikan ke kamu gitu. Tapi di sini kamu kayak ngerasa dia datang ke kamu nih bakal ada maunya nih. Nih kamu juga nunggu gitu. Kamu juga nunggu. Hingga akhirnya ya, kamu mampu di sini bertahan untuk tidak melakukan atau tidak menelepon dia, tidak melakukan apa-apalah yang bikin dia nanti GR atau bikin dia nanti besar kepala. Tapi pun yang terjadi pada dia menghubungi kamu di sini. Dia akan bicara lebih duluan teman-teman ya. Dia akan memperbaiki komunikasi lebih dulu teman-teman. Walaupun di sini masih pakai ego karena dia gengsinya gede di sini. Masih pakai ego biar nggak ketahuan dia mau deketin kamu tuh mau ada sesuatu gitu. Jadi biar nggak dikira dia ngemis atau mencari hal yang dia tuju. Seperti itu. Ya, tapi sih di sini kamu nggak, kalau di energinya kamu nggak peduli dia datang mau bawa masalah kek, mau minta sesuatu kek ke kamu udah siap di sini, ya, kamu udah siap. Dan dia di sini berjuang buat ngedapetin apa? Ya, mungkin ya, kamu ini memiliki sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah dia. Tapi di sini perjuangan dia susah nih, udah terhubung komunikasi, ya. Mungkin dari sebagian beberapa teman-teman ada yang sudah terhubung dan benar pada saat ngehubungin kamu ternyata di sini mau ada apa-apanya gitu. Udah bikin kamu panas nih, tapi kamu kan keingetan. Kamu masih inget nih kemarin kamu kebayang dia bakalan ngehubungin kamu pas nanti-nantiin dia. Nah, pas kejadiannya bener sesuai dengan intuisi kamu, dengan perasaan kamu dia dateng nih. Ternyata memang ada apa-apanya tuh, membutuhkan bantuan kamu di sini. Dan ternyata dia bawa masalah. Jadi pas komunikasi sama kamu, dia bawa masalahnya dia untuk minta diselesaikan gitu ya atas bantuan kamu. Jadi dia nggak bisa nyelesain sendiri teman-teman. Dia butuh bantuan kamu. Dia sedang bergelut di sini ya dengan masalahnya. Dan ini berupaya untuk terus terhubung komunikasi dengan kamu walaupun tidak rutin dia bicara gitu ya tiap hari, tapi ada perubahan itu seperti seakan-akan menginginkan kamu, tapi nyatanya dia ingin sesuatu yang lain gitu. Selama menjalin hubungan dengan kamu ya, dia menyimpan rahasia nih ya. Di sini dia menyimpan sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu ya, yang dia miliki dari masa lalunya. Ya. Ya mungkin di sini dia butuh terbuka ke kamu. Tetapi masih saja dia menyimpan rapat rahasia yang dia punya. Ya, pada akhirnya sebenarnya dia berada di ujung tanduk, ada di ujung jurang gitu. Tapi dia nggak mau terus terang nih. Tapi nanti kalau udah kepepet banget teman-teman, aku yakin banget dia akan cerita dengan sebenar-benarnya bahwa dia memang sedang butuh bantuan tapi dalam bentuk apa gitu ya.
Cuman di sini ya, cuman di sini dia nggak nyeritain nih masalahnya dia. Dia masih masih membodohi kamu. The Fool ya, The Fool itu kan bodoh ya, masih membodohi kamu dengan cerita-cerita yang lain supaya kamu mau percaya dengan dia. Padahal dia masih menyimpan rahasia aslinya. Biar kamu tertarik, biar kamu merasa iba terhadap dia. Tetapi secara penglihatan kamu, gimana kamu mau kasih nama dia gitu. Orang cara dia bicara dan komunikasi ke kamu tidak membuat kamu ingin melakukan perjuangan buat dia. Di sini kamu juga kayak mengabaikan ceritanya dia atau mengabaikan masalah yang dia bawa ke kamu. Gitu. Oke, ada yang resonate sampai di sini. Aku rasa di sini juga dia lagi menanti-nantikan ya. Bentar teman-teman, kita lewat lagi. Lagi menanti-nantikan dia sebetulnya ini. Udah kelihatan di The Fool di situ dia menanti-nantikan nih. Dia dikit lagi mau jatuh nih. Aku dikit lagi mau bunuh diri nih. Kalau kamu nggak mau bantu nih, sedikit lagi nih. Jadi dia pengen tahu respon kamu, kasihan enggak gitu. Dia udah di ujung jurang. Kamu kasihan enggak nih? Kamu kasihan enggak sama dia gitu? Kalau kamu cinta sama dia, kamu harus rela berkorban dong. Akhirnya apa? Kamu kan jadi males bantuin dia ya. Cara bicara dia seperti itu. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Sebenarnya apa sih yang sedang dia hadapi? Masalah apa sih? Di sini ada The Sun ya. Orang ini memang sepertinya sulit untuk berterus terang sama kamu di sini ya. Karena nggak kelihatan juga dari penampilannya gitu kalau dia memang lagi kena masalah yang berat gitu ya. Di sini dia berlagak tidak memiliki kepusingan, kegelisahan di dalam hidupnya. Tapi kamu udah ngerti sebetulnya ya, dia ini kenapa, kamu udah ngerti. Kamu pura-pura tidak tahu saja dengan apa yang sedang dia alami gitu ya. Kamu pengen lihat nih etikat baiknya dari dia. Ya, tapi karena aku ngerasa dia memang lagi dikejar-kejar orang ya, mungkin dia dulu satu pekerjaan, satu perusahaan, dia mungkin megang tender atau megang suatu apa ya teman-teman, kayak project, atau memang dia diberikan sama bosnya kepercayaan untuk megang satu bidang pekerjaan itu ya. Dia dari dulu sampai sampai mungkin kemarin-kemarin masih pegang hal tersebut, tapi di sini dia banyak merugikan ya. Seseorang ini banyak merugikan dan di sini dia lagi dikejar-kejar sama orang-orang ini untuk penyelesaiannya. Dan dia di sini udah di ujung tanduk karena dia sudah diberikan waktu, batas waktu. Ternyata dia sampai batas waktu udah berakhir belum bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga datanglah kepada kamu, tapi di sini kamu udah firasat. Sebenarnya dia masalah apa sih, aneh deh gitu ya. Dari hubungan sama kamu baik-baik aja, terus lama-lama kamu jadi kayak ngerti apa yang lagi dia masalahin. Ya, ternyata hidupnya kurang stabil teman-teman. Itu yang bikin dia banyak diem, cuek, dingin, gak bergairah ke kamu. Ya seakan-akan kamu doang yang membutuhkan dia enggak gitu. Energinya seperti itu. Padahal dia memang lagi ada masalah nih sama temannya atau orang yang pernah bekerja sama dengan dia. Tapi dia nggak menampakin, padahal dia lagi ruwet banget gitu. Kamu udah ngerti, dia nggak nampakin. Karena emang sifat sombongnya gitu ya, sifat sombongnya, angkuhnya yang bikin dia kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Cuman dia mau ngeles, mau mengelabui isi sebenarnya masalah yang dia miliki. Kamu udah ngerti, kamu diem aja. Hal inilah sebenarnya ya, masalah inilah yang sebenarnya mewarnai ya penglihatan batinnya dia. Dia bisa melihat batin kamu juga, kamu kayak ngerasain apa yang dia lagi rasain, kamu kayak tahu deh gitu apa yang lagi dia pinginin dari kamu. Cuman di sini kayak dia malu, dia berusaha untuk tegar, berusaha untuk riang, berusaha untuk tidak terlihat terjadi sesuatu pada diri dia. Padahal di sini dia sangat ketakutan, teman-teman. Ya, energinya dia sangat ketakutan. Dia banyak pikiran di sini. Karena kesalahan di masa lalu. Ya, masalah apa sih? Dia mungkin punya kewajiban di sini, ya.
punya tanggung jawab di sini, tapi dia tidak menyelesaikan persoalan. Ya, dan ini yang berkaitan dengan mungkin ada hukum pidana, ya, atau kan di sini ada apa? Karma ya. Meminta penyelesaian dari perbuatan yang mungkin sudah dia lakukan. Mungkin juga masalah yang lain, teman-teman. Mungkin dia ngambil barang orang harus dibalikin, surat tanah, apa mungkin dia ngambil harta orang harus dibalikin tapi uangnya nggak ada sisa dikit aja mungkin dia sayang balikinnya. Bisa jadi ya teman-teman seperti itu. Tapi ini yang terlihat di Four of Pentacles, dia merasa khawatir banget dengan masalah tersebut ya. Ini masalahnya udah lama ternyata. Mungkin ini masalah dia di waktu muda dulu ya. Di waktu mudanya mungkin dia kurang berhati-hati memakai milik orang gitu. Pada akhirnya dia diminta pertanggungjawabannya, etikatnya untuk menyelesaikan masalah. Ya memang dia di sini kayak punya masalah keuangan sih sepertinya, tapi nggak terlalu difokusin sama dia karena dia mampu mencari atau mengatasi kekurangan finansial itu. Kayaknya aku lihat juga dia punya kok uang gitu. Cuman nggak bisa buat bergaya gitu. Sebetulnya dia pingin berlari sih di sini ya. Pingin lari dari masa lalunya, dia udah capek, dia takut gitu ya. Dia mungkin itu diurusin dia dari kecil, mungkin si tanah itu diurusin dari muda, udah menghasilkan banyak mau diambil atau mungkin ada suatu hal di sini. Tapi dia nggak bisa bertindak apa-apa, makanya dia datang ke kamu di sini mengeluhkan tentang apa yang saat ini jadi beban pikirannya. Dia butuh kamu di sini. Dia sangat membutuhkan kamu. Selama hubungan pun ya, dia ini sebenarnya bergantung di sini kepada kamu. Selepas dari kalian ada jarak pun di sini dia nggak bisa jauh-jauh, selalu bergantung pada kamu. Apalagi saat ini dia punya masalah. Dia percaya banget kamu bisa membantu dia. Gitu. Ya. Tentang takdir kehidupannya dia ya. Dia mengalami ini sebetulnya bukan tahun ini aja teman-teman, tapi ini udah dari tahun ke tahun dia ngalamin dan nggak selesai-selesai. Mungkin tahun ini udah habis waktunya dia untuk selesaikan masalah. Ya, jadi dia larilah ke kamu. Di sini ada the Wheel of Fortune ya, teman-teman. Mungkin teman-teman melihat dia tidak bisa lepas ya dari kamu. Kamu ngerasain itu. Dia juga mungkin kamu mengingat semua apa yang pernah dia lakukan, pernah ghosting kamu, ya. Pokoknya dia sering kecarian deh kalau dia lagi kena masalah atau dia lagi ada perlunya ke kamu. Masalah apa pasti dia cari kamu. Gitu. Ya. Di saat kamu lagi kesepian, lagi butuh dia, dianya malah sama temennya, lupa kamu. Ini yang bikin kamu kecewa dan pingin lari dari dia tapi nggak bisa. Kamu sayang dan masih cinta sama dia. Kalau aku lihat dari perasaan dia pun sebenarnya sayang dan apa ya, kayak berat ninggalin kamu karena kamu di sini punya kelebihan dalam hal finansial atau kestabilan hidup gitu ya. Kamu sudah mencapai tingkat kenyamanan, dia melihat itu. Selama menjaga jarak dari kamu dan sekarang udah baikan lagi ya. Dia memang kayak orang nggak bisa sih. Emang nggak punya niat kok berpisah sama kamu, aku lihat di sini. Tapi memang sikapnya itu terkendala atau terpengaruh dari masalah ini. Jadi dia nggak terlalu bahagia banget gitu. Ya. Dan orang ini juga aku rasa memang bermasalah dari awal saat kalian berkenalan atau menjalin hubungan itu sudah dimulai, sudah ada masalah tersebut. Dan dia nggak pernah bilang apa-apa sama kamu di sini. Awalnya sangat menyenangkan hubungan sama dia, ya. Berbagi apapun, kamu juga perhatian banget. Tapi ternyata dia bawa masalah.
Kamu nggak tahu di sini masalahnya apa, tapi kamu terlibat sekarang di masalah ini. Kamu nggak mau dong, tapi di sini ada perasaan kamu yang pingin membantu. Three of Cups, aku ngerasa kamu pingin bantu dia. Ya, kenapa? Kamu sebenarnya juga rindu sama dia. Kamu pingin dia bebas, kamu pingin dia selesai dari masalahnya di sini. Jadi kamu pingin memberikan bantuan atau kasih sayangmu melalui permintaan dia itu. Tapi lagi ya, itu cuman batin aja gitu, nggak dalam kebenarannya. Batinnya mungkin kamu pingin ngelakuin hal tersebut. Supaya apa? Supaya dia punya tekad yang baik, balik lagi, bisa hidup bahagia sama kamu. Ini ya, tadinya mau kamu beri, tapi apa? Kamu udah ngerti di sini. Udah ngerti dia mau ada sesuatu doang maunya dia datang gitu. Kalau udah nggak ada ya udah kayak ya kamu teringat lah sama kamu di sini. Apa sih? Dia lebih dekat dengan keluarganya saat dia punya uang, saat hidup bahagia dia lebih dekat dengan orang yang dia kasihi. Mungkin dia orang sudah berkeluarga ya teman-teman ya. Jadi kamu tuh kayak disingkirin, kayak dilupain, pas ada masalah lari dan ngejar kamu. Iya, jadi pas ada masalah larinya ke kamu di sini. Karena aku lihat di hubungan ini yang diberkati keberlimpahan hidupnya adalah kamu. Di sini mungkin Tuhan meninggikan derajatmu di mata dia dan di mata orang-orang. Ini yang membuat kamu hidupnya enak ya. Walaupun kehilangan dia nggak terlalu pusing. Nah, dari hal inilah dia sangat ketergantungan sama kamu sampai sekarang gitu. Jadi bayang-bayangnya dia itu memang masalahnya aja gitu, dan masalahnya itu besar dan gak cukup dengan sedikit yang kamu miliki untuk kamu korbankan ke dia. Kamu bisa aja mengorbankan apa yang kamu miliki di sini buat masalah dia, tapi dia ini kamu tahu gak bisa tepati janji. Kamu ngerasa di intuisi batinmu itu ya, bahwa dia ini mungkin gak akan setia dengan ucapannya karena udah pernah ngalamin di sini. Di waktu yang lalu kamu sudah banyak memberikan support ke dia di sini ya. Banyak mungkin yang sudah keluar dari tenagamu, pikiranmu ya, waktumu dan mungkin finansialmu, kekayaanmu. Tapi dia di sini kayak masa bodoh aja udah gitu. Dia asik sama kehidupannya. Kamu dicuekin, diabain, giliran butuh kamu dicari. Ini yang sebenarnya kamu nggak suka sama dia itu kayak gitu. Yang terjadi ke depannya di hubungan kalian. Kita lihat ya. Wah, dia bakal kembali ke kamu sih kalau kayak gini. Emang sebetulnya dia sayang ya. Tapi masalahnya itu yang selalu ngikutin dia, bikin merusak image-nya dia. Ya mungkin dalam waktu dekat ini dia akan terus terang yang sebenarnya tentang masalah dia asli. Mungkin malu tapi dia akan ngomong deh. Aku rasa gitu, dia akan ngomong terus terang tentang masalahnya itu. Karena dia kepingin hubungan ini tuh mungkin ya dia gak pingin kena musibah dan dia juga gak pingin kehilangan kamu. Jadi jalan satu-satunya akan berterus terang gitu ke kamu tentang apa yang sedang dia rasakan. Karena dia sangat mencintai kamu teman-teman. Di sini juga ada niatan dia mungkin kalau sudah beres masalah pingin menikah dengan kamu, atau memang kalian sudah menikah nih ya. Dia dalam perkawinan ini dia banyak masalah, banyak bawa masalah dari sebelum kalian menikah ya. Tetapi di sini mungkin dia sering ghosting, pergi-pergian, keluar rumah, nggak pernah jadi LDRan kalian, nggak pernah mungkin ngobrol. Kamu udah nggak mau ngobrol sama dia, males karena dia mah mau enaknya doang gitu ya. Pada saat dia susah kamu bantu, udah gitu dia ngilang lagi. Nah sekarang dia datang nih ke kamu ya, dia akan memperbaiki semua sikapnya dia yang telah lalu ya, dengan syarat
Dia pakai syarat teman-teman, minta dibantu dulu masalahnya dia. Tuh, ya dia bakal balik ke kamu di sini. Seseorang yang punya sifat keras, pingin dihormati, pingin dihargai, pengen didengar apapun ya yang jadi omongannya, ya dia orangnya ya kepingin balik atau akan kembali ke kamu, dan dia akan fokus di pernikahan atau di perkawinan ini atau di hubungan ini kalau kalian belum menikah. Dia pingin nutupin dulu nih masalah ini gitu, masalah yang sekarang lagi ada di hadapan dia. Karena apa? Dia sayang kamu di sini ya. Dia sayang kamu, atau mungkin kamu di sini ada yang udah punya anak ya. Jadi dia akan kembali lagi untuk keluarga, untuk kalian. Ada anak, ada perkawinan yang sudah dia lakukan bersama dengan kamu. Dia akan kembali ke kamu di sini. Akan memperbaiki semua kesalahannya, dan dia nggak mau mengulangi sikap dia yang seperti itu, yang tidak bertanggung jawab. Dia sudah capek di sini. Dia sebetulnya di dalam keras hatinya, wataknya dia udah lelah teman-teman di sini. Lelah banget mengalami masalah ini. Ya mungkin ini adalah musibah atau ujian dalam perkawinan. Ya, jadinya dia apa ya? Memang bakal terus kamu yang kecarian buat bantu nyelesain dia. Nyelesain masalah dia. Kalau di sini kamu adalah mungkin menikah dengan seseorang yang single parent, yang berhubungan dengan single parent belum menikah ya. Mungkin dia di sini akan menikah dengan kamu dan akan menerima anakmu gitu ya. Ya, akan menerima anakmu. Atau mungkin kalian di sini ya akan menikah dan nanti akan cepat punya anak. Tapi intinya dia pingin dibantu gitu. Pingin dibantu dulu, diselesain dulu supaya dia bisa hidup tenang. Dia mau fokus, pokoknya dia janji banget, dia janji. Oke. Dia janji di sini. Pokoknya janji-janji gitu ya. Dia mau setia sama kamu, dia mau berubah demi kamu. Ada Coffin ya. Kedepannya akan seperti apa? Banyak diem, gak percaya diri, ngumpet, menghindar dari orang ramai. Ya, dia akan menghindar, akan bersembunyi mungkin. Ya, kalau kamu tidak membantu dia, mungkin dia akan bersembunyi. Karena di sini keluar kartu Coffin, artinya mungkin juga dia bersembunyi atau dia kena kasus gitu. Jadi orang-orang gak bakal lihat dia mungkin ya ada masalah yang harus membuat dia masuk ke jeruji ya. Ting bating jangan sampai, amit-amit ya Bang Bayi. Semoga ini memang dia mengasingkan diri atau memang dia di rumah aja gitu ya, karena mungkin tempat aman dia adalah di rumah bersama dengan kamu ya. Dia aman dari hal-hal negatif, hal-hal yang jahat yang mau merusak diri dia, reputasi dia. Kedepannya akan seperti apa teman-teman? Dia kan lagi punya masalah ya, jadi akan banyak masalah dia ke depannya. Ya tapi di sini ada kartu karma sih. Kalau aku lihat mungkin ini adalah pelajaran. Mungkin ini adalah teguran dari semesta atas perbuatan dia yang lama ya belum dia selesaikan. Kita masih Merkuri retrograde ya sampai 29 Agustus. Barangkali ini adalah kisah masa lalunya yang terus datang mengejar dia, butuh penyelesaian, butuh tindakan ya yang belum dia, yang nggak pernah mungkin dia masukkan dalam pikirannya, dalam batinnya untuk proses penyelesaiannya. Akhirnya apa? Keburu diintilin nih. Tuh. Kayaknya udah banyak orang yang akan ikut campur nanti di sini. Jadi besar, mungkin kamu juga akan apa ya, berselisih paham sama dia. Tapi mau bagaimana ya, dia mungkin juga pasangan kamu. Jadi kamu di sini mau nggak mau mendengarkan hal-hal yang negatif tentang dia untuk nyelamatin dia. Aku lihat ya, energi kamu akan bantu dia nggak? Berkonflik ya. Berkonflik dengan kamu. Di sini mungkin kamu agak keras tegas ke dia yang bikin dia mungkin agak melempem, apa agak malu atau takut ke kamu ya.
Bisa jadi ada awalan baru juga di sini ya. Kamu mungkin memberi jalan keluar, tergantung bagaimana sikap dia ke kamu. Tergantung bagaimana dia memperlakukan dirimu. Tergantung ucapannya juga. Dia mau terus terang, mau berjanji tidak ngulangi, kamu masih bisa di sini. Kalau enggak ya di sini pasti akan ada keributan. Ya. Karena dia juga ngerasa katanya kamu di sini nggak sepemikiran, sejalan, nggak punya rasa welas asih, tapi kan dia bermula dari dia gitu. Ini yang mungkin saja terjadi. Semoga hal-hal baik selalu melindungi kalian. Amin. Tuh kan, ya kalau memang dia ngumpet, mengasingkan diri sekarang ya di tempat lain, dia pingin banget ketemu sama kamu. Pingin banget ketemu sama kamu. Ya, pingin menceritakan banyak hal tentang tragedi hidupnya saat ini ya. Dia pingin kamu berupaya untuk melindungi dia. Dia mencarimu untuk perlindungan, teman-teman. Dia ingin mendapatkan perlindungan itu ya. Dia ingin kembali ke kamu, dia ingin hidup enak, ingin tidur nyenyak. Ya, sepertinya gitu. Ada kemungkinan dia untuk merubah perilakunya ya. Ada kemungkinan dia memang harus waktunya berjanji untuk berubah, memang harus waktunya dia berubah. Ya, di sini dia mengandalkan kamu, sangat mengandalkan kamu. Dan aku rasa di sini juga memang terlihat kamu menang sih dalam segala hal ya di sini ya. Dari fisikmu juga bagus, energimu bagus, sehingga dia memang lebih memilih kamu ketimbang yang mungkin kalau dia sudah punya orang lain ya, daripada orang lain dia kembali ke kamu di sini. Lebih baik memperbaiki komunikasi gitu ya, daripada harus berpisah ninggalin kamu. Tuh ya, button of the deck-nya ada hurt, artinya bahwa memang dia pada akhirnya teman-teman, pada akhirnya dia sadar bahwa siapa sih orang yang paling berharga di saat dia sedang ada masalah, di saat dia ketiban permasalahan yang besar ya, ya udah pasti kamu. Dan memang di dalam hubungan itu kalau nggak ada pengorbanan ya itu nggak ada penguat gitu. Karena ini kamu dari awal hubungan sudah banyak berkorban, banyak menolong, atau intinya ya saling lah, namanya juga partner ya dalam perkawinan atau dalam berpasangan. Jadi kamu nggak mengambil keuntungan atau meminta perhitungan di sini. Yang penting pasanganmu bisa lolos dari masalah, bisa hidup enak juga kayak kamu. Kamu udah bersyukur, seneng ya. Orang yang kamu cintai itu lepas dari permasalahan. Emosi memang tinggal emosi, tapi kamu bukan orang yang mau membalas dendam. Ya kedepannya dia pingin berubah gitu, karena dia memang banyak mengunggulkan kamu lah. Ya intinya karena dia mencintai kamu dan baru sadar ternyata saat seperti ini terjadi, kamu loh orang yang dia cintai, yang selalu ada di saat dia dalam keadaan sulit. Dan dia baru sadari kemampuan itu hanya kamu yang miliki untuk menyelesaikan diri dia dari banyaknya masalah-masalah yang dia buat. Ya dia ngerasain ini, banyak menikmati hasil kerja kerasmu, banyak menikmati hasil ya, uang-uangmu tuh banyak banget dia pakai buat kebahagiaannya dia, tapi dari dia belum pernah diberikan ke kamu. Dan di sini sebenarnya kamu nggak nyari perhitungan, cuman kamu tahu banyak masalah dia sekarang, itu udah cukup puas buat kamu mungkin di sini ya. Energimu seneng ya, udah dapet ada karmanya tuh. Kamu sih udah ngebebasin sebenarnya ke dia, mau balik lagi silahkan, mau enggak juga silahkan, Ki ya. Tapi toksik sih dia teman-teman ya, dan kerasnya ini loh ya, nggak bisa dirubah. Dan ya manipulatif banget. Manipulatif sekali orang ini. Kamu sudah jelas-jelas memang sepertinya ya udah tidak mau terlalu mendapatkan dia kembali ya. Tapi ada energi kemelekatan di hubungan ini. Ya mungkin ada seks ya,
kuat di sini seksnya mungkin. Ya membuat kamu sama dia bisa kembali itu mungkin karena hal tersebut. Tapi ya nggak kuat sama masalahnya dia ini. Seperti itu teman-teman semuanya. Ini racing dari zodiak apa? Ada Leo. Hai Leo, Leo. Ada Leo. Ada Taurus ya. Ada Virgo, Aries, Capricorn, Aquarius, ada Leo, Sagittarius, ada Aries, Sagittarius, Cancer, Sagittarius, Pisces, Capricorn, Leo. Ada Gemini, Pisces, Taurus, Sagittarius. Oke, ada Scorpio. Kita lihat namamu atau inisialnya ada enggak gitu ya. Kalau enggak ada, abaikan. Resonate-nya hanya beberapa persen. Kalau sampai 60 berarti resonate dong. Ya, nggak semuanya. Kan aku bukan Tuhan. Aduh, maafin banget. Nggak, jangan sampai begitu ya mikirnya ya. Ini fun reading, oke guys. Mohon maaf, jangan sampai menyamakan apa ya. Pokoknya jangan mendahului Tuhan. Ini hanya sebuah prediksi, fun reading buat hiburan aja ya teman-teman ya. Ada R, X, N, H, ada W, lalu ada G, ada M, ada B, ada S, lalu ada I, ada T, dan apa ya, P aja deh. P aja deh. Oke, hanya segini aja teman-teman semuanya. Hanya segini aja. Capek ya, kasihan ya yang ngalamin hal ini. Tetapi dia memang selalu menghadirkan masalah ini padamu. Dia nggak waspada sih tadinya ya. Dari awal tuh nggak waspada. Dia udah ngalamin ini, nggak dijadikan pengalaman. Bukannya pada saat low dia apa ya, ada etikat baik lah gitu untuk menyelesaikan, malah dia pinginnya lari gitu ya. Akhirnya dikejar-kejar deh. Ya, dan dia juga bergantung ke depannya sama kamu, terutama pada finansial. Gitu. Tuhan. Oke, teman-teman, kamu segimana tulusnya aku udah bisa lihat kok. Sampai segini aja kamu apa ya, kayak masih memaafin gitu. Tapi nggak tahu aslinya ini beberapa orang saja ya. Nggak semua orang bisa resonate dengan pembacaan kita setiap hari ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di like kalau teman-teman suka ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tanggung jawab terbesar kita adalah belajar menerima dan mencintai diri kita sendiri ya. Kemudian belajar merasa cukup dengan diri sendiri. Dari itu kita akan terhindar dari banyak masalah ya teman-teman. Bye bye.